Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli kebaya. Perkenalkan kami tim Ledak 2 dari Kampus Merah di Timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang arif dan terpelajar, perkenalkan kami dari tim 2 Delegasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada kompetisi debat nasional Gebiar Milad LDRH volume kedua. Di samping kanan saya, Andi Rahmat Agustiawan selaku pembicara pada Standing Position Pro, dan di samping kiri saya Asmaul selaku pembicara pada Standing Position Kontra, dan saya Aziza Zaizafun selaku reply speaker yang akan menjadi penyimpul dalam perdebatan kali ini, yakni dengan mosi perdebatan anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengemukakan, peradilan militer tidak pernah efektif membawa pelaku pelanggaran HAM berat ke pengadilan secara transparan dan adil. Maka, semua kasus pelanggaran HAM berat oleh militer harus masuk ke ranah pengadilan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, adanya kasus pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu diselesaikan secara adil dan bijaksana, tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 7 yang kemudian diperjelas pada Pasal 8 dan 9 bahwa pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan genosida dan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal, penyiksaan sistematis, serta penghilangan orang secara paksa. Jauh sebelum melangkah ke dalam bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya Dewan Juri selaku pembicara pertama untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Mengapa kami, tim pro, yakin bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan Juri, saat ini terdapat tumpang tindih yurisdiksi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menjadi latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Disinilah Dewan Juri letak persoalan bahwa kompetensi pengadilan HAM yang seharusnya menjadi tempat penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, namun bagi militer masih diselesaikan di pengadilan militer. Dewan Juri, perlu kita sadari, di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah memaktubkan bahkan komando militer sekalipun jika melakukan tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM akan diadili di pengadilan HAM. Lebih lanjut Dewan Juri, terdapat ciri pengadilan militer yang masih bersifat tertutup, hierarkis dan cenderung melindungi institusi, sehingga belum mampu menangani pelanggaran HAM berat yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan keadilan publik. Maka dari itu, semua pelaku pelanggaran HAM berat termasuk anggota militer wajib tunduk pada sistem peradilan HAM yang independen dan terbuka. Dewan Juri, mari kita membedah dua alasan krusial mengapa pelanggaran HAM berat perlu diadili di pengadilan HAM. Yang pertama Dewan Juri, secara kompetensi, penanganan perkara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana pengadilan HAM merupakan pengadilan independen yang secara khusus bertugas untuk mengadili kejahatan berat terhadap HAM itu sendiri. Dan ketika perkara tersebut dialihkan ke pengadilan lain seperti pengadilan militer, maka akan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat diakomodir. Kemudian yang kedua Dewan Juri, terdapat sistem komando pada pengadilan militer yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan. Sebagai bukti konkret, mari kemudian kita menilik kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang melibatkan anggota militer, di mana dalam kasus ini pembunuhan warga sipil oleh anggota Yonis 312 Kala Hitam di Benar Meriah, pelaku hanya dijatuhi hukuman 3-6 bulan. Meskipun tindakan ini telah secara jelas dan terang benderang merupakan pelanggaran HAM berat, namun sayangnya Dewan Juri, banyak dari anggota militer yang terlibat dalam tindakan tersebut dihukum dengan hukuman ringan melalui pengadilan militer. Pun Dewan Juri, mekanisme peradilan militer yang tertutup dari pengawasan publik dan rentan terhadap konflik kepentingan ini menciptakan rantai pelaku dan penegak hukum berada dalam satu komando, seperti Papera, POM, auditor, dan angkum yang melakukan proses penyelidikan dalam pengadilan militer dan berhak menghukum, sehingga memperkuat dominasi struktural
dan membuka ruang impunitas. Hal ini akan sangat potensial Dewan Juri jika yang menjadi pelaku adalah Panglima TNI aktif itu sendiri. Contoh sederhananya, ketika Papera memiliki wewenang menentukan apakah perkara militer dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Namun, kewenangan ini rawan konflik kepentingan karena yang diadili adalah militer dengan pangkat yang lebih tinggi, maka putusan akan tidak independen. Kekhawatiran kami bukan hanya argumentasi, tetapi juga menawarkan solusi. Yang pertama, perlu adanya revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar tidak mencakup yurisdiksi antara pelanggaran HAM berat. Kemudian, memperkuat koordinasi antar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan TNI dalam proses penyelidikan hingga penuntutan. Serta yang ketiga, mendorong pendidikan HAM dalam struktur militer sebagai langkah progresif menuju standar penanganan perkaranya lebih baik. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Konsep keadilan distributif oleh Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan memberi yang sama kepada semua, tetapi memberi sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan peran masing-masing. Dan oleh karenanya, anggota militer memiliki peran yang berbeda dengan masyarakat sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati debat hukum sekalian. Sebelum melangkah ke dalam argumentasi kami, setidaknya terdapat 3 alasan besar mengapa pengadilan HAM tidaklah efektif dalam menangani pelanggaran HAM oleh anggota militer. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama perlu dipahami bahwa pengadilan HAM bersifat ad hoc, artinya hanya dibentuk jika ada kasus yang disetujui oleh DPR. Proses ini membuat pengadilan tidak bisa langsung bertindak, cenderung lambat dan mudah dipengaruhi kepentingan politik. Akibatnya, keadilan bisa tertunda atau bahkan tidak tercapai. Yang kedua, Dewan Juri, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hanya sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diproses tuntas. Bahkan dalam kasus besar seperti Timur Timur, banyak terdakwa dinyatakan bebas. Ini menunjukkan bahwa secara praktik, pengadilan HAM belum cukup kuat untuk menangani kasus-kasus besar secara efektif. Dan yang ketiga, Dewan Juri, pengadilan HAM di Indonesia tidak memiliki metodologi hukum yang jelas. Proses hukum masih mengacu pada hukum acara pidana, sehingga tidak mampu mengakomodir pembuktian dan penyeratan pelaku pelanggaran HAM berat. Dewan Juri yang terhormat, pengadilan militer di Indonesia lahir berdasarkan kebutuhan historis dan struktural. Konstitusi pun mengakui demikian, sebagaimana pada pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya termasuk pengadilan militer. Maka, jika anggota TNI yang diduga melanggar HAM berat langsung diadili di pengadilan HAM, maka dapat melemahkan kewenangan pengadilan militer serta bertentangan dengan konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menegaskan bahwa seluruh prajurit aktif TNI tunduk pada hukum militer. Pada intinya, pengadilan militer adalah pengadilan khusus yang mengadili kelompok tertentu dan untuk perkara tertentu, sementara pengadilan HAM ditujukan bagi masyarakat umum untuk perkara pidana maupun perdata. Ini menunjukkan bahwa kedua pengadilan tersebut memiliki jurisdiksi yang berbeda, baik secara objek maupun subjeknya. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pengadilan militer mengakar pada prinsip lex specialis derogat lege generali yang berimplikasi pada pengadilan militer sebagai satu-satunya pengadilan khusus yang berwenang mengadili anggota militer. Setidaknya terdapat 2 argumentasi utama yang mendukung pernyataan kami. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili 2 jenis pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, Dewan Juri, pelanggaran oleh TNI harus memenuhi unsur sistematis dan meluas untuk bisa diproses di pengadilan HAM. Namun Dewan Juri, proses di pengadilan HAM bergantung pada faktor politik dan kerjasama antar lembaga, terutama dengan Komnas HAM. Namun Dewan Juri, Komnas HAM hanya bisa melakukan penyelidikan awal yang bersifat non-koersif sehingga tidak memiliki kewenangan memaksa. Selain itu, pembentukan pengadilan HAM memerlukan usulan DPR dan keputusan Presiden yang seringkali terhambat karena kerumitan proses politik. Berbeda dengan sisi kontra, yang dimana seluruh tahapan di pengadilan militer hanya melibatkan satu instansi sehingga mempercepat proses penegakan keadilan. Yang kedua, Dewan Juri, militer didasarkan pada prinsip hierarkis yang ketat, kepatuhan absolut terhadap perintah, dan doktrin operasi yang kompleks. Prajurit yang melakukan pelanggaran HAM dalam konteks operasi tidak bisa dipisahkan dari kondisi di lapangan, perintah atasan, serta aturan keterlibatan. Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanembani di Intan Jaya menjadi bukti rumutnya posisi prajurit dalam tugas militer. Mereka bertindak sebagai bagian dari rantai komando, bukan sebagai individu biasa. Membawa kasus seperti ini ke pengadilan HAM, sipil yang tidak memahami konteks militer bisa memutus tanggung jawab struktural militer. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkaca pada sistem di Amerika Serikat yang menggunakan Uniform Code Military of Justice. Dalam sistem ini, pelanggaran oleh anggota militer termasuk pelanggaran HAM berat ditangani langsung oleh pengadilan militer. Contoh seperti kasus Eddie Gallagher dan Jenderal Sinclair membuktikan bahwa pengadilan militer mampu menangani pelanggaran HAM secara terbuka dan akuntabel. Dewan Juri yang terhormat, demi meningkatkan akuntabilitas pengadilan militer saat ini,
Kami menawarkan solusi yang amat solutif, yakni yang pertama, pembentukan majelis gabungan yang terdiri dari unsur hakim militer dan hakim HAM. Hal ini menjamin akuntabilitas tanpa menghilangkan kewenangan internal militer. Yang kedua, Dewan Juri, keterbukaan proses dan pemantauan sipil. Hal ini agar persidangan militer untuk khusus kasus HAM berat dilakukan secara terbuka untuk umum dan dipantau langsung oleh lembaga independen. Hal ini menutup celah impunitas dan membangun kepercayaan publik. Dan yang ketiga, Dewan Juri, reformasi substansi dalam pendidikan TNI agar nilai-nilai HAM menjadi bagian dari doktrin operasional dan etik prajurit. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran sejak dari hulu, bukan hanya menyelesaikannya di hilir. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme solusi yang kami tawarkan akan memperkuat integritas pengadilan, khususnya pengadilan militer, karena prinsip integritas yang diterapkan mampu menyeimbangkan penegakan hukum sekaligus stabilitas pertahanan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir perdebatan ini kami tetap teguh berdiri pada standing position kontra terhadap mosi perdebatan ini. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang arif dan terpelajar, kolega berpikir kami dari tim pro juga kontra, serta pemerhati debat hukum yang berbahagia. Setelah menyaksikan dua argumentasi kritis dari dua standing position yang berbeda, tibalah kita pada ujung dialektika dari perdebatan ini. Maka izinkanlah saya selaku reply speaker untuk menarik benang merah di antara kedua standing position terhadap mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, melangkah memasuki poin-poin penting dari kedua kolega berpikir tim kami, perlu digarisbawahi bahwa terdapat argumen pokok dari rekanku tim pro, yakni pertama, rekanku tim pro memandang bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama kepentingan institusi, pangkat ataupun status, sehingga rekanku dari tim pro sangat mengamini untuk anggota militer yang berkasus pada pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan melalui pengadilan militer. Yang kedua, terkait kepastian hukum dan asas lex spesialis derogat legis generali pada UU 7 nomor 26 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diadili oleh pengadilan HAM. Dan yang terakhir, terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menjamin equality before the law, sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa yang diberikan terhadap pelaku dari institusi militer. Sementara di sisi lain rekanku dari tim kontra dengan gagah menyampaikan argumentasi penolakan terhadap mosi perdebatan kali ini. Rekanku tim kontra menyatakan poin-poin bantahan sebagaimana yang perlu diketahui bahwa pengadilan HAM di Indonesia sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili dua jenis kejahatan HAM berat, yakni genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal yang bersifat non-koersif. Artinya mereka tidak dapat memaksa militer untuk membuka dokumen rahasia, menghadiri saksi atau menyerahkan alat bukti. Di sisi lain, pengadilan militer dan auditor militer memiliki kompetensi teknis yang lebih spesifik. Mereka tidak hanya memahami hukum pidana secara umum, tapi juga memiliki kapasitas untuk menilai pelanggaran berdasarkan doktrin militer. Pun Dewan Juri sejatinya baik dari tim pro maupun tim kontra sama-sama meyakini dan mengamini bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah pelanggaran yang berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sama-sama menginginkan tegaknya keadilan yang seadil-adilnya. Berdebat bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, sebab pada dasarnya mosi hadir akibat adanya permasalahan yang perlu dikritisi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan kedua argumentasi kritis dari dua standing position yang berbeda, maka izinkanlah kami mengajak Dewan Juri sekalian untuk sama-sama berlayar seperahu dengan kami. Berdasarkan seluruh deretan argumentasi dan justifikasi tersebutlah, kami yakin kami dapat berlayar seperahu pada perdebatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.